Selamat sore untuk semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya Dewi Martin Red, dan ini adalah suami saya, Bapak Indra. Kami berasal dari Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Saya sangat bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada saya melalui tangan Dr. Suryo. Bagaimana sejarah saya bisa mempunyai anak? Itu sangatlah panjang. Saya menikah dengan suami tahun 2005 dan baru dikarunia anak, yaitu anak-anak kembar, tahun 2017. Jadi butuh waktu yang sangat panjang bagi kami untuk bisa memiliki keturunan, yaitunya 11 tahun. Masa 11 tahun itu kami gunakan untuk berobat ke sana ke sini, baik dari Batu Sangkar ke Padang, dan waktu saya melakukan check up ke dokter, katanya saya mengidap mioma, yang pada waktu itu jumlahnya masih sangat kecil dan ukurannya juga sangat kecil. Karena saya takut untuk dioperasi, saya memilih untuk obat alternatif. Jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun pernikahan kami, saya juga tidak kunjung hamil dan saya check up lagi ke dokter. Ternyata mioma saya bukannya berkurang, malah tambah banyak. Dan kami pun tidak putus asa, kami lanjutkan lagi untuk berobat alternatif, tapi juga tidak punya membuahkan hasil. Kemudian kabar baik pun datang dari salah seorang teman saya, dan saya mendapatkan informasi dari teman saya kalau katanya di Pekanbaru ada namanya Dr. Suryo yang bisa melakukan operasi laparoskopi bagi ibu-ibu atau yang mengidap mioma atau kista. Jadi tidak perlu saya bercerita sedikit. Kalau sebelum saya berobat ke Dr. Suryo, saya sempat divonis angkat rahim. Rahim saya sudah tidak bisa selamatkan lagi. Jadi dan hal itu tidak membuat kami putus asa. Kami terus menggali informasi, kami terus berobat, dan akhirnya melalui jasa seorang teman saya dapat informasi untuk berobat ke Dr. Suryo. Kami pun langsung ke Pekanbaru menemui Pak Dr. Suryo. Setelah bertemu dengan Pak Dr. Suryo, Bapak pun mengatakan kalau memang ada miom di rahim saya, tapi insya Allah tidak perlu diangkat rahimnya. Dan operasinya akan segera dilaksanakan yang waktu itu operasinya dilaksanakan pada bulan Maret 2016 ya, 2016. Setelah melakukan operasi selang beberapa jam, Bapak Dr. Suryo memanggil suami saya yang katanya operasi tidak bisa dilaksanakan secara laparoskopi, tapi harus operasi besar karena mioma yang ada di rahim saya itu banyak sekali dan tidak bisa dilakukan dengan laparoskopi. Dan setelah melalui operasi sekitar 5-6 jam, betapa kagetnya kami ketika Bapak dokter mengatakan kalau miom yang ada di rahim saya itu jumlahnya sungguh luar biasa. Ada 34 buah. Kami sangat kaget dan saya sangat terharu dan saya sangat berterima kasih kepada Dr. Suryo yang telah menyelamatkan rahim saya. Tidak jadi diangkat dan alhamdulillah bisa ditolong, bisa tidak jadi diangkat. Kemudian setelah melakukan pengobatan atau pemulihan selama 3 bulan, kami melakukan baby program sama Pak dokter. Kemudian dan alhamdulillah pada tahun 2016, tepatnya pada bulan November, saya positif hamil. Dan yang membuat kami kaget lagi, ketika dokter waktu itu saya periksanya di klinik di Batu Sangkar, di kota saya, mengatakan kalau saya hamil anak kembar. Jadi kami benar-benar tidak menyangka, benar-benar tidak menduga kalau alhamdulillah dengan mioma yang sebegitu banyaknya, yang sebegitu besarnya, alhamdulillah yang dari pertamanya saya harus divonis angkat rahim, berkat kesabaran kami dan keinginan kami untuk berobat ke Dr. Suryo,
bisa diselamatkan dan alhamdulillah saya hamil dan bahkan hamil anak kembar. Dan inilah mereka anak kembar kami. Sini. Ini namanya Arda dan ini Arsha. Dan alhamdulillahnya lagi 1,5 tahun kemudian lahir lagi ini anak kami Kiano. Dadah. Jadi mereka sudah kayak kembar 3. Dadah dok, dadah dokter. Alhamdulillah dok, berkat tangan dokter kami bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa seperti ini. Kami tidak bisa bicara apa-apa lagi dok. Seandainya dulu dokter menyerah dan tidak menyarankan saya untuk menyarankan saya untuk diangkat rahim, mungkin kita tidak pernah bisa merasakan kebahagiaan seperti sekarang. Dan saya selalu ingat dengan pesan dokter, katanya saya tidak boleh menyerah. Saya harus pegang Al-Quran. Setiap waktu saya hamil, dokter selalu memberikan semangat kepada saya, support pada saya. Bu, ibu harus tidak usah ragu, ibu tidak usah cemas, ibu harus menjalani kehamilan ibu dengan enjoy. Ibu harus baca surat Maryam dan alhamdulillah saya terapkan, hati saya tenang dan alhamdulillah persalinan pun lancar pada waktu itu. Terima kasih ya dokter ya. Kita tidak dipertemukan oleh jalan Tuhan. Dadah. Dan kami pun pada waktu hamil anak ini yang ketiga, kemarin kami berkunjung ke tempat Pak Dokter dan Pak Dokter bertemu dengan Pak Dokter, kami sungguh sangat senang sekali. Mungkin sekian kisah dari kami dan mudah-mudahan kisah kami ini bisa menjadi inspirasi bagi bunda-bunda di luar sana, pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin belum diizinkan atau mungkin dikasih momongan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami berharap, kami juga ikut mendoakan supaya cepat dikasih momongan. Yang penting itu adalah semangat, jangan menyerah. Saya saja yang miomnya 34.2 tidak pernah menyerah. Bayangkan saja saya ada di Batu Sangkar bolak-balik ke Pekanbaru. Waktu 7 jam bagi kami itu bukan apa-apa demi untuk mendapatkan buah hati. Apalagi bunda-bunda di luar sana yang mungkin ada yang tinggal dekat Pekanbaru atau yang dekat-dekat Pekanbaru. Mungkin itu saja dari kami, tetap optimis, tetap semangat dan serahkan semuanya pada Allah. Allah pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.